warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini tanggal 6 Oktober 2020 saya akan melakukan perekaman salah satu tugas dari pada UKIP. Terima kasih. Saya akan menuju kelas. Ya, saya akan masuk kelas, ke ruangan kelas, Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, gimana kabar kalian hari ini? Baik, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan pembelajaran sosiologi. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk konflik dan dampak daripada konflik. Sebelum kita mulai, barangkali ya seperti biasa kita harus doa dulu ya. Ada yang bisa pimpin doa? Ya, silakan ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Coba Pak Guru ingin dengar aja dulu Quran semangat pagi ini. Ayo, jadi berdiri semua dulu. Ayo. Satu setengah dua. Berpikir cerdas, berakal mulia. Satu kali lagi. Ini kayaknya. Ayo, satu lagi. Satu setengah dua. Berpikir cerdas, berakal mulia. Ya, makan dulu. Jadi, teman sekalian, hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk konflik dan dampak-dampak daripada Konflik. Nah, jadi sebentar kita akan kelompok, ya kan seperti biasa kita bagi ada 3 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang mempelajari tentang bentuk-bentuk konflik, ya kan? Ya, konflik. Terus jelas konflik itu ada dampaknya, ada dampak negatif dan ada dampak positif. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang masih apa dulu mengingat pelajaran yang minggu lalu, yaitu tentang pengertian konflik. Ada yang bisa mengerti konflik? Nah, ada yang bisa memberikan penjelasan apa itu konflik? Ya, silakan. Konflik adalah perjuangan untuk memperoleh nilai, status, juga menentukan saingannya. Ya. Ada asumsi lain atau ada pendapat lain? Apa itu konflik? Apa itu konflik? Ya, silakan. Konflik adalah perbedaan pendapat antara satu orang dengan orang lainnya untuk kepentingan sendiri, untuk pendapat sendiri. Ada konflik yang menggunakan kekerasan, ada juga yang Oh ya. Oke, berarti ada lagi yang mau penasaran menyampaikan
silakan Karlan. Konflik itu menurut saya adalah pertentangan atau perselisihan antara individu maupun kelompok untuk menegakkan Jadi aplaus dulu untuk teman saya. Jadi memang itu sebagaimana kita pelajari minggu kemarin bahwa konflik itu adalah pertentangan. Jadi konflik itu setiap individu pasti berkonflik. Nah, cuman memang ketika konflik itu tidak bisa dikelola dengan sebaik mungkin akan menimbulkan bisa berujung pada kekerasan. Ada yang pernah berkonflik di sini? Oh ya pasti ya. Oke, tadi kami sudah jelaskan bahwa pembelajaran hari ini pengulangan kembali bahwa kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk daripada konflik dan dampak. Itu ada dua, itu dampak negatif dan dampak positif. Sebelum lanjut, karena ini saya lihat ada yang kita hadirkan, Pak Guru absen dulu. Sambil dengarkan namanya. Ari Ardiansa. Ya. Arlin. Anak ketua kelas. Arlin kemana? Isinya. Oh tidak ada kabar, informasi. Oke. Iana Wulandari. Ya. Hikmawansa. Oh iya. Masih sakit ya Hikmawansa ya? Oh iya. Jasri. izin Pak. Oh iya. Miranti Bahtiar. Nah, Miranti. Rajin Bang Miranti ya. Kamu ini sering isinya. Muhammad Agil. Apa ya? Yulistia. Ya. Ya anak sekalian. Baik. Sebelum kalian dulu, Pak Guru jelaskan untuk berdiskusi. Pak Guru ingin paparkan dulu tentang materi melalui PowerPoint. Jadi ini perhatian bisa dilihat ya? Ya. Saya. Yang ini materi tentang hari ini boleh dilihat. Jadi di sini ada pembelajaran tadi. Jadi diharapkan nanti kalian bisa mengelola konflik ya. Apa yang konflik yang terjadi seperti kita lihat. Nah ini tidak pembelajaran. Baru sudah jelaskan tadi. Nah ini hakikat konflik. Jadi bentuk-bentuk konflik perlu dijelaskan sedikit. Ini menurut Raja Banjar konflik ada dua, yaitu konflik individual dan konflik kolektif. Nah, tahu individual? Apa itu? Ya, kalau kolektif? Kalau kolektif? Coba. Apa itu konflik kolektif? Ya, konflik bertolong. Misalnya terjadi tawuran antar pelajar. Terus menurut Ralph Renrock, konflik ada beberapa, ada konflik peran, ada konflik kelompok sosial, konflik antar kelompok, konflik antar satuan nasional, konflik antar agama. Menurut Ralph Renrock. Terus menurut Kusnari ada konflik fungsional, ada konflik disfungsi fungsional. Nah, bentuk-bentuk konflik di sini berdasarkan cara pengelolaannya ada interindividu, ada antar individu, ada konflik antar kelompok. Misalnya ada korban jiwa, ada hilangnya harta benda, rusaknya prasarana seperti itu. Konflik dari segi posisi pelaku. Ada konflik vertikal, dan ada konflik yang horizontal. Kalau yang vertikal misalnya antara atasan dengan bawah. Nah, misalnya Pak Guru ada permasalahan sedikit dengan kepala sekolah. Nah, berarti itu antara atasan dengan bawah. Nah, kalau yang horizontal konflik yang sederhana, misalnya antara kalian berkonflik
Misalnya ya sesama siswa. Di bidang aktivitasnya ada konflik sosial budaya, ada konflik ekonomi, misalnya perebutan sumber daya alam, kalau ekonomi. Ada konflik ideologi, ada konflik politik, ada konflik angka. Dari segi publikasi ada dua, ada konflik yang terbuka dan ada konflik yang tertutup. Misalnya contoh konflik terbuka itu seperti perang Israel dengan Palestina. Itu kan semua orang tahu, semua dunia tahu negara ini berkonflik. Nah, ada konflik yang tertutup. Siapa bisa berikan contoh konflik tertutup? Nah, silakan. Misalnya konflik di dalam keluarga kan hanya keluarga yang tahu. Oh ya. Berarti hanya yang berkonflik yang tak tahu. Misalnya saya dengan sesama guru ya, tadi sudah betul antar keluarga. Misalnya terjadi konflik antara ibu dengan Anak-anak. ya, ibu dengan bapak, ya kan? Nah, hanya bapak ibu yang tahu kan? Tapi yang lain tidak tahu. Oke. Di sini ada dampak konflik, yaitu dampak positif. Boleh kalian lihat di bukan bagus ini. Ada A, dampak konflik dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma-norma baru. Nah, ini. Ada B, konflik merupakan cara untuk mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. Konflik dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau masih belum tuntas ditelaah. Bagian E, konflik memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma dan nilai-nilai serta hubungan-hubungan sosial kelompok bersangkutan, kebutuhan individu atau kelompok. Dan yang terakhir, konflik dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Oke, lanjut. Ini dampak negatif ya. Meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok, improve solidarity. Ketatnya persatuan kelompok, perubahan pribadi individu karena itu menyebabkan pribadi tertentu merasa tertekan sehingga mentalnya tersiksa. Nah ini yang 4, hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia. Terus 5, akomodasi, dominasi, bahkan takutnya salah satu pihak. Oke, nah itu materi-materi konflik. Ya, terus mungkin sebelum lanjut, ini baru putarkan tentang konflik ya, biar menambah kalian punya. Nah ini konflik antar pelajar. Ya. Baru di ayat apa dulu? Kedengarannya? Ya. Oke, jadi sekarang Pak Guru lagi dalam tugas kelompok nanti kalian akan berdiskusi. Jadi Pak Guru sudah bagi tugas itu kelompok 1. Jadi kelompok 1 ya. Nanti kalian akan tugas kalian akan mempresentasikan bentuk-bentuk konflik. Nah, terus kelompok 2 akan mempresentasikan yaitu dampak positif daripada konflik. Terus kelompok 3 yaitu akan mempresentasikan dampak negatif. Nah, jadi
Nanti silakan Anda berdiskusi. Boleh kita mulai diskusi hari sekarang? Ya. Mulai dari kelompok 1 dulu. Akan mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Tapi kalau berikan waktu dulu, sekitar 10 menit. Silakan dikerja dulu. Bisa? Bisa. Oke, silakan Pak kasih kesempatan. Nah, jadi kelompok 1 bentuk-bentuk konflik, maka dikerjakan dulu. Terus kelompok 2 silakan kerja bersama. Nanti sementara ada moderator ya. Moderator. Boleh menggunakan HP kalau saya rasa perlu. Menggunakan HP kalau perlu. Silakan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyajikan materi dari kelompok kami, yaitu bentuk-bentuk konflik. Bentuk-bentuk konflik pertama, berdasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif. Terus, berdasarkan posisi pelaku, konflik dibedakan menjadi konflik vertikal, yaitu konflik antar komponen masyarakat di dalam suatu struktur yang memiliki hierarki. Kedua, konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antar individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Ketiga, konflik diagonal. Konflik diagonal merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan konflik yang ekstrim. Selanjutnya, berdasarkan sifat pelaku terbagi menjadi dua, yaitu konflik terbuka dan konflik tertutup. Konflik terbuka merupakan konflik yang diketahui oleh semua pihak, sedangkan konflik tertutup merupakan konflik yang hanya diketahui oleh orang-orang yang berkonflik. Selanjutnya, berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia di dalam masyarakat, dibedakan menjadi 5, yaitu konflik sosial merupakan konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan sosial dari pihak yang berkonflik. Konflik politik. Konflik politik merupakan konflik yang terjadi karena adanya perbedaan yang berkaitan dengan kekuasaan. Ketiga, konflik ekonomi. Konflik ekonomi merupakan konflik akibat adanya sumber daya ekonomi yang pihak berkonflik. Yang keempat, konflik budaya. Konflik budaya merupakan konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan budaya dari pihak yang berkonflik. Kelima, konflik ideologi. Konflik ideologi merupakan konflik akibat adanya perbedaan yang diyakini oleh seseorang atau suatu kelompok. Terakhir, berdasarkan pengelolaannya, konflik dibedakan menjadi 3. Yang pertama, konflik inter-individu merupakan tipe yang paling erat kaitannya dengan emosi individu hingga tingkat keresahan yang paling tinggi. Kedua, konflik antar individu merupakan konflik yang terjadi antar seseorang dengan satu orang atau lebih yang sifatnya kadang-kadang substansi menyangkut perbedaan gagasan, pendapat, kepentingan atau bersifat emosional. Yang ketiga, konflik antar kelompok merupakan konflik yang paling dijumpai dalam kenyataan
hidup manusia sebagai makhluk sosial karena mereka hidup dalam berkelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk kelompok 1. Silakan moderator. Diskusi di Oke, selanjutnya kami akan bersesi pertanyaan dari kelompok 3 dan 2 kami memberikan satu pertanyaan. Silakan. Pertanyaannya, konflik diagonal merupakan konflik yang terjadi karena adanya apa yang menyebabkan konflik? Ayo semangat. Oh ya. Itu tuh dulu. Oke, dengan pertanyaannya saya jawab selanjutnya yaitu penutupan. Kemudian diskusi kelompok 1 mengucapkan alhamdulillah sebagai moderator saya mengucapkan mohon maaf atas kesalahan saat proses penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2 dengan tugas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator kelompok 2, di mana materi kami adalah dampak positif konflik. Materi akan dibawakan Yulistia kepada Yulistia. Untuk memberikan materi mengenai dampak positif konflik. Dampak positif konflik adalah dampak yang konstruktif atau dampak yang membangun. Yang pertama adalah meningkatkan solidaritas di dalam kelompok. Tentu saja dalam konflik terkadang ada kedua kelompok dan kita mempertahankan kelompok kita, di mana saat mempertahankan kelompok kita akan lebih meningkatkan solidaritas atau persatuan kita. Lalu ada alat perubahan sosial. Maksudnya adalah dapat menciptakan peraturan baru pasca konflik. Misalnya pemerintah memberikan peraturan baru akibat adanya konflik antara masyarakat dan pemerintah. Lalu adalah penyesuaian norma-norma. Misalnya norma yang ada saat ini disesuaikan apakah norma itu baik atau tidak baik. Lalu adalah munculnya pribadi yang kuat dan tahan uji. Maksudnya tahan uji adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan contoh dampak positif konflik. disuruh berikan contoh lain dari contoh lainnya. Baiklah, misalnya pada perseteruan antara kepala sekolah dengan bawahannya. Tentu saja kepala sekolah akan lebih menyaring lagi apa kesalahan yang dia buat sehingga dapat berkonflik dengan bawahannya itu. Lalu kepala sekolah akan memperbaikinya dan mencari jalan keluar yang baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan selamat pagi kepada Bapak Guru dan teman-teman. Dan di sini perkenalkan saya sebagai moderator yang akan memimpin acara ini, dan langsung saja kita masuk ke topiknya. Adapun topik yang akan kami bahas adalah dampak negatif dari konflik yang akan dibawakan oleh teman saya. Kepada Profesor Rizky dan Profesor. Baik, saya akan memaparkan materi yang berjudul dampak negatif. Dampak negatif konflik sering disebut sebagai disfungsi konflik. Konflik dipandang merugikan dan mengancam keutuhan suatu kelompok atau masyarakat karena mengakibatkan hal-hal. 1. Keretakan hubungan antar individu dan persatuan kelompok. Apabila konflik bersifat internal atau terjadi antara anggota-anggota dalam suatu kelompok, maka akibatnya adalah disintegrasi. Kelompok terancam perpecahan karena sebagian anggota mungkin memilih mengundurkan diri atau keluar dari kelompok tersebut. Yang kedua, kerusakan harta benda dan hilangnya manusia. Yang ketiga, perubahan kepribadian individu. Dalam hal ini, konflik dapat menjadi stimulus yang mengubah kepribadian dan sikap individu. Keempat, dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Mengutip pendapat William Kornblum, pada situasi dominasi tersebut mungkin saja terjadi hal-hal berikut. 1. Ada yang menunjukkan tentang konflik tadi? Oke. Kalau tidak ada, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memberikan pertanyaan untuk kelompok 3. Mengapa dampak negatif konflik disebut sebagai disfungsi konflik? Oke, materi. Karena konflik dipandang merugikan dan mengancam keutuhan suatu kelompok atau masyarakat karena mengakibatkan hal-hal. Yang pertama itu keretakan hubungan antara individu dan persatuan kelompok. Kedua, kerusakan harta benda dan hilangnya manusia. Ketiga, perubahan kepribadian individu. Dan yang keempat yaitu dominasi kelompok pemenang atas kelompoknya. Profesor sendiri suara. Kelompok lainnya yaitu kelompok 2 bagaimana? Kami cukup dengan jawabannya. Terima kasih. Aplaus dulu. Karena sudah ada pertanyaan dan materi saya harap paham, saya akan menutup presentasi dari kami. Dan saya ucapkan dan saya permohonan maaf jika ada kesalahan dalam ucapan saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini masuk dulu. Sekali lagi, orang semangat, kita semangat pagi. Coba. SMA 2. Ayo. Ayo pimpin. Salam SMA 2. Berpikir keras, berharap mulia. Oke, duduk. Jadi tadi kelompok 1 sudah bagus. Dari segi pemaparan sudah bagus dan memang perilakunya aktif kan, terus pembahasan materi sudah bagus. Memang harus ditingkatkan lagi. Terus kelompok 2 juga bagus sudah. Dan kelompok 3 juga sudah bagus. Nah, tujuan kita diskusi di samping kita ingin memperdalam materi sosiologi, kita juga melatih diri kita untuk bagaimana berkomunikasi
hari ini pembelajaran sudah bagus. Ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Ya, berdiri. Saya akan memberikan kesimpulan. Setelah pembelajaran ini diharapkan kita sebagai siswa yang terpelajar haruslah tahu dalam memilah bentuk-bentuk konflik serta dampak positif maupun dampak negatif dari konflik tersebut agar kita bisa mengantisipasi konflik agar tidak berlanjut menjadi tingkat kekerasan dan kita bisa memberikan edukasi kepada teman sebaya maupun orang tua kita ataupun adik-adik kita untuk membedakan dampak positif dan juga dampak negatif dari konflik agar mereka dan memanfaatkan dampak positif konflik sebagai pengembangan ilmu sosial mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Kalian, jadi intinya konflik itu setelah melihat bentuk-bentuk dengan dampak konflik, ya bagaimana kita harus pintar-pintar lah menghindari konflik, ya kan? Lalu kita bisa terapkan sama diri kita. Tadi semua teman kalian sudah begitu bagus. Nah, untuk pembelajaran hari ini saya pikir cukup sekian. Hari ini kita pembelajaran. Ada tugas, jadi tugas dikerjakan. Ini tugas individu, ya? Tugas individu. Nanti kalian pernah dengar clipping? Pernah. Nah, Anda buat clipping perorangan, ya kan? Clipping, nanti bakalan buat clipping. Nanti Anda buat clipping, terus tulis perorangan. Jadi Anda buat itu bentuk-bentuk konflik dengan dampaknya. Jadi misalnya konflik sekarang terjadi konflik antara konflik di antar suku di Papua, ya kan? Terus misalnya di suku apa dia, ya kan? Terus apa dampaknya misalnya bisa. Nah, sumbernya melalui boleh surat kabar kah, ya kan? Jadi membuat clipping, ya? Bisa? Nah, karena ini clipping, Anda masih mencari referensi surat kabar perorangan minggu depan dikumpul. Kalau melalui internet boleh. Bisa juga. Jadi siapa yang lebih cepat, ya boleh melalui, nanti kan sudah ada ini kita belajar, ya kan? Nah, boleh dikirim lewat situ. Kalau tidak nanti minggu depan. Bagi yang kendala jaringan, ya kan? Boleh minggu depan. Tapi siapa yang lebih cepat, Pak Guru akan apresiasi. Oke, aplaus dulu untuk hari ini. Baik, anak-anak guru, sebelum kita mengakhiri barangkali ya salah satu dari kalian yang bisa pimpin doa. Nah, mungkin silakan Chandra untuk memimpin doa. Pembelajaran kita berdoa dimulai. Alhamdulillah. Ya, jadi anak-anak sekalian, karena Pak Guru ya waktu sudah selesai, sudah habis. Pembelajaran hari ini bagaimana? Menarik? Menarik. Asik? Asik. Oke. Nanti kita ketemu minggu depan. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.